Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 yang sholih dan sholihah? Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Perkenalkan, nama Ibu Lusita Sulandari. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Lucy. Ibu khusus mengajar ilmu pengetahuan alam kelas 7. Oh iya, gimana nih rasanya udah ada di kelas 7? Tetap semangat kan belajarnya? Semangat ya, walaupun kita belajarnya online dan tidak tatap muka, tapi semangat belajar kita nggak boleh luntur. Sebelum belajar, yuk sama-sama kita membaca doa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Oke. Materi yang akan dibahas pertama adalah materi tentang besaran dan pengukuran. Kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 8. Silahkan yang ingin mencatat bisa dicatat di buku tulis kalian ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan besaran-besaran ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan satuan sistem internasional dalam menyatakan besaran panjang dan waktu. Submateri yang akan dibahas dari bab besaran dan pengukuran yang pertama adalah pengukuran, yang kedua adalah satuan baku dan tidak baku, yang ketiga adalah pengukuran besaran pokok, dan yang terakhir adalah latihan soal. Khusus untuk hari ini, kita belajar tentang pengukuran ya. Dalam pengukuran terdapat 4 istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah besaran, di mana besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya adalah panjang. Panjang memiliki alat ukur berupa penggaris. Istilah yang kedua adalah satuan, di mana satuan merupakan besaran yang memiliki nilai dan dinyatakan dengan angka. Satuan baku yang disetujui penggunaannya secara internasional disebut sebagai satuan internasional. Istilah yang ketiga adalah besaran pokok, di mana besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan dan tidak diturunkan dari besaran lain. Dan istilah yang keempat adalah besaran turunan, di mana besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Di sini ada gambar kubus. Dalam kubus ini kita mau mengukur panjangnya atau kita mau mengukur besarannya dengan menggunakan penggaris. Nah, ini alat ukurnya. Di dalam alat ukur penggaris ternyata ada tulisan cm. Nah, cm ini adalah satuan panjang. Lanjut ke besaran pokok. Dalam besaran pokok ada 7 besaran yang wajib kalian hafal. Yang pertama adalah jumlah zat. Jumlah zat itu memiliki satuan internasional mol, singkatannya mol. Yang kedua, intensitas cahaya dengan satuan internasional kandela, singkatannya CD. Waktu memiliki satuan internasional sekon dengan singkatan S kecil. Yang keempat ada arus dengan satuan internasional ampere yang disingkat dengan A besar. Yang kelima ada suhu dengan satuan internasional Kelvin yang disingkat dengan K besar. Yang keenam ada massa dengan satuan internasional kilogram yang disingkat dengan kg. Dan yang terakhir ada panjang dengan satuan internasional meter yang disingkat dengan m. Untuk dapat menghafal dengan mudah, kita gunakan jembatan yuk, yaitu jiwa SMP. Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus, suhu, massa, dan panjang. Sebelah kanan ini ada alat ukur dari besaran pokok. Yang pertama ada mikrometer skrup. Ini digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Yang kedua ada berat. Itu digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Dan ada stopwatch. Ini digunakan untuk mengukur waktu. Lanjut ke besaran turunan. Dalam besaran turunan, sebenarnya banyak sekali jenisnya. Tapi yang kita bahas di sini ada 5. Yang pertama luas. Luas itu penjabaran dari besaran pokok panjang dikali lebar. Panjang sendiri memiliki satuan internasional meter dan lebar memiliki satuan meter. Maka meter dikali meter hasilnya adalah meter kuadrat atau meter pangkat 2. Yang kedua adalah volume. Volume itu penjabaran dari besaran panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan internasional meter kubik. Yang ketiga ada berat dengan penjabaran dari besaran massa dikali gravitasi.
Satuan internasionalnya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Gaya memiliki penjabaran dari besaran massa dikali percepatan dengan satuan internasional kilogram meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir ada massa jenis dengan penjabaran dari besaran massa dibagi volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Untuk dapat memahami besaran turunan, yuk kita latihan tuliskan 5 besaran turunan yang lain beserta penjabaran dari besaran pokok dan satuan internasionalnya. Bisa kalian catat di buku catatan kalian ya. Lanjut yuk ke panjang. Di sini kita akan membahas 4 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang. Panjang sendiri merupakan besaran fisika yang digunakan untuk mengukur jarak antar dua titik. Satuan panjang dalam SI dinyatakan dalam meter. Selain meter, dalam kehidupan sehari-hari, satuan panjang itu biasanya kita dengar dengan sebutan sentimeter, ada juga kilometer, ada inci maupun kaki. Nah, ini ada konversi dari satuan panjang. Yang pertama ada kilometer sama dengan 1000 meter. Yang kedua, 1 meter sama dengan 100 cm. Yang ketiga, 1 cm sama dengan 10 mm. Yang keempat, 1 inci sama dengan 2,54 cm. Yang kelima, 1 mil sama dengan 1,6093 km. Dan yang terakhir ada 1 kaki sama dengan 12 inci. Masih ingat kan tangga satuan panjang? Ingat ya, kalau satuan panjangnya turun satu tingkat atau satu tangga itu dikali 10. Dan kalau naik satu tingkatan itu dibagi 10. Misalkan dari hektometer ke kilometer itu dibagi 10. Nah, ini ada alat ukur besaran panjang. Ada penggaris, ada meteran, ada jangka sorong, dan mikrometer skop. Nah, supaya kalian lebih paham lagi konversi satuan panjang, yuk latihan soal. Silahkan kalian konversikan satuan-satuan panjang berikut dengan teliti. Lanjut ya. Satuan pokok yang kedua yang akan dibahas adalah waktu, di mana waktu merupakan satuan internasionalnya adalah detik atau sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah jam dinding, arloji dengan tingkat ketelitian 1 sekon, dan stopwatch dengan tingkat ketelitian 0,1 sekon. Selain sekon, waktu itu juga bisa satuan waktu itu juga bisa dikenal dengan istilah menit ataupun jam. Nah, ini ada konversi satuan waktu. Yang pertama, 1 hari 24 jam. Yang kedua, 1 jam 60 menit. Yang ketiga, 1 menit sama dengan 60 detik atau sekon. Nah, 1 hari sama dengan 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Hasilnya 86.400 sekon. Nah, ini ada alat ukur waktu. Ada stopwatch, ada jam, dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan di buku tulis kalian. Silahkan kemudian habis itu difoto, dikirimkan ke nomor WhatsApp Ibu secara personal ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.